Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi The Seven Pillars of Information Literacy. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai literasi informasi terlebih dahulu. Menurut yang saya tahu, literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara mengetahui kebutuhan informasi tersebut, mencari informasi, mengetahui informasi, kemudian mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi tersebut, dan mengevaluasi, kemudian menggunakan informasi tersebut dalam proses belajar, pemecahan masalah, dan membuat suatu keputusan baik formal maupun informal. Literasi informasi pertama kali dijelaskan oleh Paul Zurkowski dalam sebuah proposal kepada The Nation Commission on Libraries and Information Science pada tahun 1974. Menurut Zurkowski, orang yang literat adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi memperdaya dalam pekerjaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi model literasi informasi. Menurut saya, keberadaan model literasi informasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai macam komponen serta menunjukkan hubungan antar komponen tersebut. Seperti yang saya tahu dan yang saya baca, ada beberapa model literasi informasi yang terkenal pada saat sekarang ini, yaitu The Big Six, kemudian Seven Pillars, selanjutnya ada Empowering Eight, dan yang terakhir ada The Seven Phases of Information Literacy. Pada video kali ini, saya khusus akan membahas mengenai Seven Pillars. Seven Pillars of Information Literacy dikembangkan oleh Standing Conference of National and University Libraries di Inggris. Model ini biasanya dilihat dari segi peningkatan, mulai dari keterampilan menggunakan informasi melalui cara yang lebih canggih, kemudian mengevaluasi informasi tersebut. Model 7 pillars ini terdiri dari dua himpunan keterampilan. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Yang kedua ada mengetahui bagaimana cara memahami serta menggunakan informasi tersebut. Pada himpunan pertama terdapat 4 pilar yang terdiri atas keterampilan dasar yang diisyaratkan untuk menentukan lokasi serta akses informasi tersebut. Pilar pertama yaitu mengkognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, kemudian mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Pada pilar kedua yaitu membedakan cara mengatasi kesenjangan dan mengetahui sumber informasi mana yang peluangnya banyak untuk memuaskan kebutuhan. Pada pilar ketiga yaitu membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Pada pilar keempat, menentukan lokasi dan akses informasi, dan mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan menemukan alat untuk akses dan temu kembali informasi. Pada himpunan kedua, terdapat 3 pilar yang merupakan keterampilan tingkat lanjut. Hal ini diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Baiklah, adapun ketiga pilar tersebut yaitu pilar kelima, yaitu dimana membandingkan dan mengevaluasi, kemudian mengetahui bagaimana cara mengakses informasi yang telah ditemukan. Kemudian pilar keenam yaitu mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan informasi. Kemudian mengatasi bagaimana merangkaikan informasi baru dan informasi lama. Selanjutnya mengambil tindakan atau keputusan. Dan diakhiri dengan bagaimana berbagi hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Yang terakhir ada pilar ketujuh, yaitu sintesis dan menciptakan. Kemudian mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Dari uraian yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa keterampilan dasar literasi informasi yang mencakup dari pilar 1 sampai pilar 4 merupakan dasar bagi semua isu dan topik. Hal ini dapat diajarkan pada semua tingkat pendidikan. Keterampilan tersebut juga diperkuat melalui penggunaan berkala serta pembelajaran sepanjang hidup.
Untuk mencapai pilar 5 sampai pilar 7, tantangan yang dihadapi lebih besar karena keanekaragaman masyarakat yang ingin mengetahui informasi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi The Seven Pillars of Information Literacy. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.